Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syaifuddin. Saya semester 8 Prodi Manajemen di STE Cendekia Karya Utama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Bapak Dirko Wahyono, mata kuliah manajemen risiko bab 8 risiko perubahan tingkat bunga. Oke, selanjutnya karakteristik risiko perubahan tingkat bunga. Ya, ini yang pertama, risiko perubahan pendapatan. Nah, pendapatan bersih yakni hasil investasi dikurangi biaya. Jadi berubah, yaitu berkurang dari yang diharapkan. Yang diharapkan itu misalkan yang diharapkannya itu 10 namun berkurang jadi misalkan 8. Risiko yang kedua, risiko perubahan nilai pasar. Nah, nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunga, yaitu karena tingkat bunga yaitu berubah menjadi lebih kecil atau turun nilainya turun. Terus selanjutnya perubahan pendapatan. Risiko investasi kembali, yakni di sini ada aset dan juga ada pasifa. Nah, aset di sini ada obligasi jangka waktu tahun 1 tahun, terus bunganya ada 12% per tahun. Terus pasifanya, nah obligasi jangka waktu 2 tahun dengan bunga 10% per tahun selama 2 tahun. Nah, terus resiko apa yang akan terjadi? Nah, kira-kira resiko apa yang akan terjadi? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya, yakni ada investasi 12%, terus reinvestasi berapa? Reinvestasinya. Jadi untuk pendapatan 10%, terus ada pendanaan 10%. Nah, kemudian perusahaan menghadapi reinvestment, resiko perubahan pendapatan. Nah, resiko pendapatan kembali. Nah, ini juga ada aset, ada pasifa kembali ya. Yang tadi obligasi jangka waktu 2 tahun, bunga 12%, pasifanya obligasi jangka waktu 1 tahun dengan bunga 10% per tahun. Nah, resiko apa yang terjadi? Ini jadi investasinya tadi 12%. Nah, tadi yang ditanyakan reinvestasinya berapa? Jadi reinvestasinya ada 12%. Terus pendapatannya 10%. Pendapatan kembali berapa? Ini yang ditanyakan kembali. Pendapatan kembali berapa? Nah, kemudian perusahaan menghadapi refinancing risk. Ya. Nah, terus resiko perubahan harga pasar. Nah, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset dan atau kewajiban yang dipegang oleh perusahaan. Ya. Jadi jika bunganya naik ya, nilai aset atau kewajiban akan turun, dan sebaliknya. Jika penurunan nilai aset lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai kewajiban, maka perusahaan mengalami kerugian. Ya, perusahaan mengalami kerugian. Jika penurunan nilai aset itu lebih besar dibandingkan penurunan nilai kewajiban. Dan juga sebaliknya, jika nilai kewajiban itu naik dan kenaikan nilai aset lebih besar, maka akan mengalami keuntungan sebalikan dari yang tadi itu. Terus tingkat penurunan nilai tersebut bisa berbeda dari satu sekuritas ke sekuritas lainnya. Sebagai contoh ya,
Contohnya tingkat obligasi akan mengalami penurunan. Tetapi obligasi dengan jangka waktu yang lebih lama nilainya akan turun lebih besar dibandingkan dengan obligasi dengan jangka waktu yang lebih pendek. Itu. Biar waktunya lebih cepat, saya akan hanya menerangkan sedikit saja. Sedikit-sedikit, yang penting waktunya sampai. Terus selanjutnya aset dan pasifa. Nah, ya, yang tadi, jika asetnya obligasi jangka waktu dalam jangka waktu 10 tahun, nilai nominalnya 1 juta, ya, nilai 1 juta, bunga 10%, dan nilai pasar itu 1 juta. Terus pasifa obligasi jangka waktu 2 tahun, nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10%, nilai pasar 1 juta. Nah, jadi misal suatu bank mempunyai neraca di atas, tingkat bunga yang berlaku yield adalah 10%. Berapa nilai pasar aset dan kewajiban? Nah, ini yang dinyatakan berapa nilai pasar aset dan juga kewajibannya. Ya, jika misal yield naik menjadi 12%, berapa nilai pasar aset dan kewajiban? Ya, kira-kira berapa ya? Nah, kemudian ini cara menghitungnya yang tadi, ini, obligasi aset sama dengan 100.000, ya, dibagi, ya, 1 plus 0,12 pangkat 1 ditambah titik-titik ditambah 1.100.000 rupiah dibagi dalam kurung 1 plus 0,12 pangkat 10. Jadi sama dengan hasilnya 886.996 rupiah. Ya, terus obligasi kewajiban 100.000 bagi 1 tambah 0,12 pangkat 1 ditambah titik-titik plus 1.100.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2 sama dengan hasilnya 966.199 rupiah. Nah, terus perusahaan mengalami kerugian. Kenapa terjadi demikian? Ayo, kenapa? Jadi begini teman-teman, jawabannya yang pertama pengukuran risiko perubahan tingkat bunga. Jadi ada metode penilaian kembali repricing model. Ya. Pendapatan, ada model tersebut ingin melihat bagaimana pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap pendapatan yang diperoleh suatu organisasi. Nah, kemudian menghitung tadi aset dan ada kewajiban pasifa. Ya, aset itu meminjamkan dipinjam pasar antar bank satu hari itu 2 miliar, sedangkan kewajiban pasifanya meminjam di pasar antarnya bank satu hari 3 miliar. Terus asetnya untuk komersial paper 3 bulan itu 3 miliar, tabungannya 3 miliar, surat hutang 6 bulan itu 5 miliar, deposito 1 tahunnya 10 miliar. Pinjaman 1 tahun 6 miliar, deposito 1 tahun 10 miliar, obligasi 3 tahun 10 miliar, deposito 2 tahun 10 miliar, obligasi 3 tahun tingkat bunga mengambang itu 5 miliar. Jadi modal 5 miliar, pinjaman bunga tetap jangka waktu 10 tahun 10 miliar. Jadi untuk total keseluruhan aset itu 41 miliar. Terus total pasifa itu 41 miliar. Jadi sama-sama 41 miliar. Jadi untuk catatan ya, untuk obligasi 3 tahun itu 2 miliar jatuh tempo tahun ini. Jadi tahun ini jatuh tempo. Terus untuk pinjaman dengan bunga mengambang
dengan ditetapkan setiap 6 bulan. Setiap 6 bulan itu ditetapkan. Kemudian bagaimana langkah untuk menghitung repricing? Ya, yang pertama ada mengidentifikasi dan mengelompokkan aset atau kewajiban yang rentan terhadap perubahan tingkat bunga. Ya, yaitu aset atau kewajiban yang harus dinilai ulang jika tingkat bunganya berubah, ya, terguyur berubah. Jadi menghitung antara aset yang sensitif dengan kewajiban sensitif terhadap perubahan bunga dan menghitung perubahan pendapatan jika tingkat bunga berubah. Itu menghitung gap. Ya. Terus identifikasi aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan bunga. Dari sisi aset neraca, ya, pinjaman, ya, meminjamkan di pasar. Jadi antar bank satu hari sebesar 2 miliar, terus aset sebesar 2 miliar tersebut akan dinilai kembali reprice jika bunga harian berubah. Nah, dari sisi pasifa, meminjamkan di pasar antar bank satu hari sebesar berapa? Satu hari sebesar 3 miliar bunga. Bunga rate sensitive liabilities atau RSL harian sebesar 3 miliar. Kemudian kewajiban sebesar 3 miliar tersebut akan dinilai kembali reprice. Nah, jika bunga harian berubah. Terus bagaimana menghitung gap RSA dengan RSL? Nah, pertama gap sama dengan gapnya 2 miliar dikurangi 3 miliar sama dengan kurang dari 1 miliar. 2 kurangi 3 ya min 1 kurang dari 1 miliar. Jadi misalnya tingkat bunga meningkat sebesar 1%. Misal dari 10% menjadi 11%, naik 1%, ya. Maka pendapatan bank tersebut berubah sebesar perubahan pendapatan. Ya, untuk gap kali bunga sama dengan gapnya tadi kurang 1 miliar kali bunganya 0,01, jadi sama dengan kurang dari 10 juta. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, kita juga bisa memperluas kelompok periode dari 1 hari menjadi 3 bulan. Ya, 1 hari menjadi 3 bulan. Memperluas kelompoknya tersebut. 6 bulan menjadi 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun tersebut. Nah, ya, contohnya bagaimana ya? Ini contohnya gap atau disebut juga sebagai kumulatif gap, KGAP. 1 tahun RSA dengan RSL itu bisa dihitung sebagai berikut ini. Nah, KGAP sama dengan RSA dikurangi RSL, ya. Jadi KGAP itu sama dengan RSA kurangi RSL. Nah, RSA-nya berapa? RSA-nya 23 miliar. RSL-nya dikurangi 26 miliar. Hasilnya berapa? 23 kurangi 26 ya min 3 miliar. Kemudian dalam beberapa situasi kita ingin menghitung resiko gap terhadap total aset rasio, gap ratio. Jadi teman-teman, gap ratio bisa dihitung sebagai gap dibagi total aset. Nah, dalam contoh di atas, gap ratio adalah gap ratio. Gap ratio sama dengan min 3 miliar garis miring 41 miliar. Jadi sama dengan min 0,073 atau min 7,3%. Ya. Semakin besar gap, baik negatif atau positif, semakin besar pula eksposur bank atau suatu perusahaan terhadap risiko perubahan tingkat bunga. Ya. Kemudian jika gap suatu bank negatif, ya,
negatif, maka kenaikan bunga akan merugikan bank tersebut. Nah, terus sebaliknya, jika gap suatu bank positif, maka kenaikan bunga pun akan menguntungkan bank tersebut. Jadi ibarat seperti hukum Newton 3 di dalam IPA, jika positif maka timbal baliknya juga positif. Ya. Maka kenaikan bunga juga akan menguntungkan bagi bank. Tergantung amal perbuatan seseorang katanya. Kalau perbuatannya baik akan dibalas dengan kebaikan. Begitu. Atau sebaliknya. Ya. Jadi selanjutnya perubahan tingkat bunga yang berbeda untuk aset dan kewajiban. Contoh, di atas mengasumsikan perubahan tingkat bunga yang sama untuk aset dan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perubahan tingkat bunga untuk aset dan kewajiban bisa berbeda. Jika hal tersebut terjadi, efek perubahan tingkat bunga terhadap perubahan pendapatan dan perubahan biaya bisa dihitung satu persatu. Terus pengukuran risiko perubahan tingkat bunga. Nah, metode jangka waktu maturity model. Nah, metode repricing, penilaian kembali, mempunyai kelemahan terutama karena tidak memperhatikan efek perubahan nilai pasar dari perubahan tingkat bunga ini. Terus dalam beberapa situasi juga metode yang memperhatikan efek perubahan nilai pasar, ya, perubahan nilai pasar penting diperhatikan juga. Jadi perubahan nilai pasar juga penting untuk diperhatikan. Misalnya, ya, suatu bank membeli obligasi dengan tujuan apa? Tujuannya untuk investasi, dipegang sampai jatuh tempo. Nah, dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai historis obligasi tersebut di neracanya. Kemudian bank memperoleh pendapatan hanya dari kupon bunga yang dibayarkan. Jadi metode repricing ini akan lebih sesuai dipakai dalam situasi tersebut tadi yang sudah dijelaskan. Terus misalkan bank lain membeli obligasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui trading, berjual belikan sekuritas. Dalam situasi tersebut, bank akan mencatat nilai obligasi di neracanya. Ya, berdasarkan nilai pasar obligasi, karena itu nilai pasar obligasi akan dievaluasi atau dinilai ulang atau disebut juga sebagai mark to market. Nah, mark to market praktis setiap hari. Nah, jika nilai pasar obligasi lebih kecil dari nilai belinya, bank tersebut juga merugi dan sebaliknya, ya. Metode pengukuran risiko perubahan tingkat bunga yang memperhitungkan perubahan nilai pasar akan lebih sesuai dalam situasi tersebut. Ya. Kemudian tadi lanjut masalah aktiva dan pasiva. Aktiva, ya, tadi obligasi jangka waktu 10 tahun. Ya, nilai nominalnya 10 juta, kupon bunganya 15%. Ya, terus pasifanya dikasih jamu waktu 20 tahun. Ya. Dikasih jangka waktu 20 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 10%. Kemudian pasifanya pinjaman jangka pendek, bunga 15%, jangka 2 tahun, nominal 18 juta, terus modal sahamnya 2 juta. Jadi total asetnya juga sama, total aset 20 juta, pasifanya 20 juta. Jadi sama-sama 20 jutanya. Gitu. Terus misalkan yield menjadi 17%. Yieldnya misalkan menjadi 17%, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika yieldnya menjadi 17%? Nah, ini Viva obligasi jangka 10 tahun, nominal 10 juta, kupon bunga 15%, sama dengan ya 9 juta,
68.279. Obligasi jangka waktu 20 tahun, nilai nominal 10 juta, kupon bunga 15%, jadi 8.874.447.000. Pasifnya pinjaman jangka pendek bunga 15%, jangka waktu 2 tahun, nilai nominal 18 juta sama dengan 17 juta 429.323 rupiah. Total sahamnya 513.403 rupiah. Jadi total asetnya 17.942.726. Juga pasifnya juga sama seperti total aset. Nah, kemudian perusahaan mengalami kerugian karena modalnya turun. Nah, modalnya turun, jadi perusahaan mengalami kerugian. Bank atau perusahaan tersebut dikatakan mempunyai ketidaksesuaian jangka waktu antara aset dan kewajiban maturity mismatch. Jangka waktu aset adalah 10 tahun dan 20 tahun yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu pinjaman sumber dana, yaitu 2 tahun. Dan ketidaksesuaian jangka waktu tersebut memunculkan exposure terhadap risiko perubahan tingkat bunga. Nah, jadi semakin besar ketidaksesuaian jangka waktu tersebut, maka semakin besar pula risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi bank tersebut. Next, jangka waktu untuk portofolio atau aset kewajiban bisa dihitung sebagai rata-rata pertimbangan dari jangka waktu aset atau kewajiban individual, dengan pembobot adalah nilai pasar masing-masing aset atau kewajiban tersebut. Nah, dalam contoh di atas, maka jangka waktu aset atau maturity of asset atau MA bisa dihitung sebagai berikut ini ya. Jadi MA sama dengan 10 juta bagi 20 juta itu 10 tahun plus 10 juta 20 juta itu 20 tahun sama dengan 15 tahun. Kemudian jangka waktu kewajiban maturity of liabilities atau ML adalah 2 tahun. Terus gap-nya jangka waktu bisa dihitung sebagai gap jangka waktu sama dengan MA dikurangi ML. Ya, sama dengan MA-nya 15 dikurangi ML-nya 2. Jadi sama dengan 13 tahun. Ya. Sebenarnya jadi semakin besar gap jangka waktu baik positif maupun negatif, maka semakin besar resiko perubahan tingkat bunganya yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau bank tersebut. Lagi aset, terus bersifat pinjaman aset jangka panjang, misal memberikan kredit kepemilikan perumahan atau KPR dengan jangka waktu 10 tahun. Ini tabungan dan deposito dengan jangka waktu 1 tahun pasifnya serta modal saham. Nah, terus neraca bank yang tipikal, apakah bank menghadapi risiko perubahan tingkat bunga. Terus imunisasi dengan metode jangka waktu. Jika suatu bank ingin melakukan imunisasi melalui metode jangka waktu agar perubahan tingkat bunga tidak akan menyebabkan, maka bank juga bisa menyamakan ya jangka waktu aset dengan jangka waktu kewajiban. Jadi jangka waktu jangka waktu kewajiban MA sama dengan ML atau MA dikurangi ML sama dengan 0. Ya. Kemudian lagi ini tadi bisa dilihat sendiri, intinya total aset 20 juta, total pasifnya juga 20 juta. Apakah bank terminasi sepenuhnya? Ya. Jika yield naik menjadi 17%, maka bank akan nampak sebagai berikut. Nah, ini sebagai berikut ini. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman dan juga hadirin semuanya. Bisa dilihat ini total aset ini sudah 17.942.726, 17 juta pasifnya 17.942.726. Jadi
bank tidak semuanya sepenuhnya terimunisasi. Melakukan risiko perubahan tingkat bunga dengan metode durasi atau duration model. Terus kelemahan dari metode jangka waktu ini tidak memperhitungkan aliran kas yang muncul sebelum jatuh tempo. Itu. Terus metode durasi juga digunakan untuk mengurangi kelemahan metode jangka waktu. Ini obligasi A nominal 1 juta jangka waktu 1 tahun, kupon bunga 10%, aplikasi B nilai nominal 10 juta jangka waktu 1 tahun, kupon bunga juga 10%, dibayarkan setiap tahun. Kalau ini dibayarkan setiap semester, ini dibayarkan, kalau B dibayarkan setiap tahunnya. Jadi kedua obligasi mempunyai jangka waktu 1 tahun. Jika yield naik menjadi 15%, berapa nilai obligasi tersebut? Nah, ini hitung seperti tadi. Nah, ini 40 1 plus 0,15 dipangkat 0,5 ditambah 1.050.000 plus 1 plus 0,15 pangkat 1, jadi hasilnya 959 669. Itu ya. Obligasi B 1.100 sama dengan 956 522. Terus mana yang turun lebih banyak? Terus kenapa? Jadi yang turun lebih banyak itu mana? Terus kenapa? Ya. Perhitungan durasi. Durasi bisa didefinisikan sebagai rata-rata pertimbangan jangka waktu aliran kas dengan pembobot proporsi present value dari setiap aliran kas tersebut. Waktu itu 1,5 dikasih 2 60 juta 50.000 PV 5% ketika ini bisa dilihat sendiri ya teman-teman semuanya. Jadi untuk catatan 5% adalah 10% bagi 2/2 karena bunga dibayarkan setiap semester. Waktu 1 durasi 2 ini bisa dilihat sendiri lagi ya. Ini ya rata. Kemudian lanjut, durasi untuk obligasi A bisa dihitung sebagai berikut ini. Nah, lihat kolom 5 tadi. Jadi lihat kembali ke kolom 5 tadi ya. Yang ini 47.619 per 1 juta dikali 1/2 plus 952 381 per 1 juta kali 1 sama dengan 0,9762 tahun. Untuk obligasi B, durasi bisa dihitung sebagai berikut ini. Nah, lihat juga kolom 5 ya. 1 juta per 1 juta kali 1 sama dengan 1 tahun. Obligasi X nominal 1 juta jangka waktu 5 tahun, kupon bunga 10% dibayarkan setiap tahunnya. Kemudian obligasi Y, perinciannya nilai nominal 1 juta jangka waktu 5 tahun, kupon bunga 10% dibayarkan per semester. Ini per semester, ini setiap tahun. Terus tingkat bunga yang berlaku yield adalah itu 9%. Nah, terus kemudian dihitung dari durasi masing-masing obligasi tersebut. Nah, ya, obligasi konsol adalah obligasi yang tidak mempunyai jatuh tempo. Jadi obligasi ini tidak mempunyai jatuh tempo. Bebas ya. Obligasi tersebut berjanji membayarkan bunga selamanya. Jadi tidak dijatuhkan jatuh tempo sampai setahun atau berapa ya. Ini karena obligasi tersebut berjanji membayarkan bunga selamanya membayarkan bunga. Dengan waktu obligasi maturity tersebut adalah tidak terbatas. Obligasinya tidak terbatas. Ya,
Tetapi durasi untuk obligasi konsol bisa dihitung, yaitu DC sama dengan 1 plus 1 per R. Nah, untuk interpretasi ekonomi durasi. Hubungan antara durasi dengan perubahan harga bisa dirumuskan sebagai berikut ini. P per P sama dengan min D DR dalam kurung DR per 1 dalam kurung 1 plus R tutup kurung. Nah, term D ya 1 plus R bisa diringkas dan ditulis menjadi MD atau modified duration. Sehingga formula di atas bisa dituliskan menjadi DP per P sama dengan min MD kali DR, di mana MD kurung D per 1 plus R untuk kurungnya. Itu misalkan ada obligasi dengan nilai nominal 1 juta, kupon bunga 10%, jangka waktu 5 tahun. Tingkat bunganya yang berlaku sama dengan kupon bunga, yaitu 10%. Misalkan tingkat bunga naik menjadi 10,1%, terus naik 0,1% atau naik 10 basis poin atau 10 bps. Berapa perubahan harga obligasi tersebut? Nah, durasi obligasi tersebut adalah 4.100 41.699 tahun. Dengan menggunakan formula durasi perubahan harga bisa dihitung sebagai berikut ini. Ini cantik ya teman-teman, mohon maaf. DP atau DP per P sama dengan min D DR kurung 1 plus R. DP per P sama dengan D-nya min 4,1699 0,001 plus 1 plus 01. Nah, sama dengan 0,003791 atau min 0,3791%. Kemudian harga aplikasi tersebut juga akan turun. Nilainya sebesar berapa? Ya, sebesar 0,3791%. Atau akan turun dari 1 juta menjadi 996.209. Penurunan sekitar 3.791. Nah, jadi jika menghitung turunan nilai secara langsung, maka akan diperoleh angka seperti berikut ini. Ya, harga 100.000 dibagi 1 plus 0,101 kurung 1 plus titik-titik 1.100.000 rupiah bagi 1 plus 0,1 101 kurung 5. Ya, jadi hasilnya 996,219. Nah, kemudian dengan menggunakan metode durasi, penurunan yang diprediksi adalah 996.209. Sedangkan penurunan yang sesungguhnya itu berapa? Itu 996.209 dengan metode durasi dalam hal ini cukup akurat memprediksi penurunan harga obligasi. Meskipun ada selisih ya. Gitu. Kemudian aktiva dan juga pasiva ini seperti yang di atas tadi. Nah, bisa dibaca sendiri. Kemudian durasi aset dengan demikian adalah DA 10 juta per 20 juta 5,77 plus 10 juta per 20 juta 7,198 sama dengan 6,39 tahun. Terus durasi untuk kewajiban pinjaman jangka waktu 2 tahun. Bisa dihitung dan nilainya juga 1,87 tahun. Terus gap durasi juga bisa dihitung berikut ini. Gap durasi sama dengan DA kurangi DL sama dengan
6,39 per min 1,87 sama dengan 4,52 tahun. Nah, terus gap yang positif. Gap yang positif menunjukkan bahwa jika tingkat bunga naik, bank akan mengalami kerugian. Sebaliknya, jika gap menunjukkan angka negatif, kenaikan tingkat bunga akan menguntungkan bank. Semakin tinggi gap durasi, semakin tinggi juga risiko perubahan tingkat bunga yang dihadapi perusahaan tersebut. Nah, imunisasi nilai modal. Misalkan ya, suatu bank ingin melakukan imunisasi agar perubahan tingkat bunga tidak berpengaruh terhadap nilai modal bank tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya dengan menyamakan durasi aset dengan durasi kewajibannya. Dikalikan faktor hutang, leverage seperti berikut ini. TL nanti K ini KDA kali ini ya, terus ya di mana K sama dengan L per A, L sama dengan hutang, A aset, jika DA sama dengan DL kali K ya maka ya, sama dengan 0, dan dengan demikian perubahan tingkat bunga tidak akan mempengaruhi model usaha tersebut. Ya, kembali ke contoh tabel neraca bank Timika. Neraca bank Timika tersebut, di mana durasi aset adalah 6,39 tahun. Untuk mengimunisasi modal saham, bank bisa menyusun kewajiban agar mempunyai durasi sedemikian rupa sehingga DA sama dengan DL kali K, di mana K sama dengan 18 juta per 20 juta sama dengan 0,9. Durasi kewajiban agar persamaan tersebut terpenuhi adalah DL sama dengan 6,39 per 0,9 sama dengan 7,1 tahun. Ini aktiva, pasifanya bisa dilihat seperti yang tadi. Si kupon ini total aset 17.942.726, pasifanya 17.942.726. Misalkan naik dari 19 jadi 15% menjadi 79, naik modal masih masih 2 juta. Nah, imunisasi rasio modal ya. Jika bank ingin mengimunisasi rasio modal, maka bank akan membuat durasi aset sama dengan durasi kewajiban seperti berikut ini. DA sama dengan ya, dengan rumus DA sama dengan DL. Tuh, jadi DA sama dengan DL. Tuh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tadi ada kesalahan penyampaian ya, mohon dikoreksi dan diingatkan ya. Karena saya manusia biasa dan masih belajar, ini juga termasuk tugas dari Bapak dosen, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu saja, kurang lebihnya maaf. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa assalamualaikum. Semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan dan kesehatan semuanya. Baik, terima kasih.